Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamati sultanih. Nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu shukra syakirin. Wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad kama sallallahu wa malaikati alaihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya, dan juga kita memanjatkan salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, ikhwah akhwat rahiman rahimakumullah, melanjutkan tema dosa besar, dan malam ini kita masuk ke dosa besar 74, berbuat kekufuran atau kezaliman, kemaksiatan di daerah haram. Seperti biasa, sebelum membaca dalil-dalilnya saya akan sebutkan dulu kronologisnya. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta satu-satunya seluruh yang di langit dan di bumi ini punya hak kausalitas dalam memilih siapapun yang dia inginkan dari manusia sebagai rasulnya, sebagai utusan, memuliakan sebagian dari sebagian yang lainnya, mengangkat derajat orang-orang yang beriman dibandingkan dengan orang-orang yang kafir dan zalim. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala memilih dan memuliakan waktu. Hari Jumat lebih mulia daripada hari-hari yang lain. Dua Idul Adha Idul Fitri adalah hari-hari yang mulia dibandingkan yang lain. Hari Arafah, hari Ashura, semua ini hari-hari yang dipilih oleh Allah SWT lalu dimuliakan dibandingkan hari-hari yang lain. Ini bukan berarti hari-hari yang lain tidak baik, enggak. Dalam sholat 5 waktu Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan dan lebih mengafdalkan sholat asar, lalu kemudian datang subuh dan isya, kemudian duhur dan maghrib. Tapi bukan berarti duhur dan maghrib tidak memiliki fadilah yang besar dan bukan kewajiban. Hanya Allah SWT ingin sebagai pencipta memilih atau memberikan kelebihan sebagai bentuk prestasi. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan beberapa tempat di muka bumi ini dibandingkan tempat-tempat yang lain. Seperti misalnya kita tahu ada Arafah, Muzdalifah, tempat jemaah haji biasa ngumpul, Mina. Ini wilayah-wilayah yang Allah muliakan di muka bumi, sehingga memang Allah perintahkan haji, jemaah haji yang mengerjakan ibadah haji datang ke tempat-tempat tersebut. Dan salah satu wilayah yang dimuliakan, diistilahkan dengan di wilayah Mekah dan Madinah, dan ini tidak ada yang mengalahkannya, adalah wilayah haram. Wilayah haram. Haram ini tulisan dalam bahasa Arabnya ha ra mim dan dibaca langsung haram. Kalau Bapak Ibu tambah alif saja, ha ra alif mim, dibaca haram, sudah lain artinya. Kalau yang pertama haram artinya dimuliakan, dimuliakan. Kalau haram itu berarti dilarang, hukum haram, gitu kan. Cuma mungkin di Indonesia kita nggak punya ini panjang pendek ini, ya, tidak ada mad. Kalau dalam ilmu tajwid, kalau dalam bahasa Arab ada. Jadi kalau Bapak Ibu lagi haji atau umrah, sholat di masjid yang ada Ka'bahnya, ditanya, tadi sholat di mana? Sholat di masjid haram. Jangan bilang sholat di masjid haram, salah artinya. Berarti saya baru sholat di masjid yang dimuliakan. Tapi kalau kita pakai makna yang kedua, berarti masjid yang dilarang malah sholat di situ. Nah, yang dimaksud di sini dosa besar ke-74 ini berbuat kekufuran atau dosa di wilayah haram. Jadi bukan wilayah yang diharamkan, tapi wilayah yang dimuliakan. Karena dalam bahasa Indonesia sekali lagi tidak ada bedanya ya. Jadi teman-teman yang pegang buku ini harus paham nih judulnya, karena di sini ditulis haram biasa saja, di daerah haram. Orang nggak paham daerah haram itu daerah mana, yang mana daerah diharamkan nih. Jadi ini maksudnya adalah dimuliakan. Sama dengan surah At-Taubah ayat 36 kan, pada saat menjelaskan masalah bulan-bulan yang Allah muliakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayah. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan yang harus dijadikan sebagai pegangan perhitungan ya, bagi orang-orang yang beriman, bulan-bulan Hijriyah Muharram sampai Zulhijjah. Dan di antaranya ada 4 bulan yang hurum, jamak daripada haram, artinya dimuliakan. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 4 bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani artinya dilebihkan. Kelebihan wilayah haram ini banyak sekali. Yang pertama, setiap orang yang berbuat kebaikan di wilayah haram itu dilipat gandakan pahalanya. Setiap orang yang berbuat ibadah di wilayah haram atau di bulan yang diharamkan itu dimuliakan, ya, dilipat gandakan pahalanya. Seperti orang kalau beribadah di bulan Rajab, bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram, ini dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana Imam Qurtubi mengatakan dalam tafsir beliau Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan dalam tafsir surah At-Taubah ayat 36 ini, Allah tidak memuliakan waktu ataupun tempat. Waktu 4 bulan ini dan tempat adalah Mekkah dan Madinah, ya, kecuali Allah akan lipat gandakan pahala pelaku kebaikan di waktu dan tempat itu. Dan sebaliknya, Allah akan lipat gandakan hukuman bagi pelaku maksiat. Salat di Mekah, di wilayah haram Mekah, itu akan mendapatkan fadilah yang sangat besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, salat di Masjid Haram Mekah dibandingkan tempat yang lain 100.000 kali lipat. Jadi sholat di Mekah sekali duhur sama dengan 100.000 kali sholat duhur di Indonesia. Dan sholat di masjidku ini di Madinah 1.000 dibandingkan tempat lain. 100.000 ini saya sudah pernah berikan hitungan-hitungan matematikanya, tapi saya ingatkan kembali. Kalau 100.000 kali lipat, ini kurang lebih hampir sama dengan 100.000 hari. Karena sholat wajib dikerjakan hanya sekali kan, atau sholat umumnya lah. Misal sholat duhur sekali, sholat asar sekali, umumnya ya, tidak semua sholat kan, ada juga yang terulang kayak tahiyat masjid misalnya terulang kan, sholat wudhu terulang, tapi umumnya sholat itu sekali-sekali. Kalau dilipat gandakan 100.000 berarti sama dengan 100.000 kali atau 100.000 hari, karena duhur misalnya cuma sehari, sekali dikerja dalam sehari, berarti kalau 100.000 kali lipat sama dengan 100.000 hari. Kalau kita pakai kalkulator hitung 100.000 dibagi jumlah hari 1 tahun 365 hari, itu akan keluar angka tepatnya 297 tahun. Jadi sekali sholat di Masjid Haram Mekah, ya, itu sama dengan 297 tahun sholat di Indonesia. Masjid manapun, mau di Istiqlal pun tidak ada apa-apanya. Jangankan masjid di Indonesia, Masjid Nabawi di Madinah aja kalah, karena cuma 1.000. Jadi 100.000 kali lipat sama dengan 297 tahun. Kita aja belum tentu berumur begitu. Makanya kalau ada kesempatan, ada rezeki, bisa umroh. Udah pada umroh Ustaz, umroh lagi 10 kali, 100 kali, nggak apa-apa. Ngapain ke Jepang, ke Cina? Mau dapat apa di sana? Dapat 100.000 apa? Ngeluarin uang 100.000 dolar mungkin? Nggak ada pahalanya. Udah susah cari makanan halal, udah susah tempat sholatnya, ngapain? Hanya gengsi, untuk apa? Lebih mulia kaki kita ke wilayah haram. Sholatnya aja sudah 100.000 kali lipat, 297 tahun satu sholat nih. Jadi kalau kita satu hari saja subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sama dengan 297 tahun subuhnya, 297 tahun itu duhurnya, asarnya. Itu belum sholat sunnahnya tuh, belum bicara duha, belum bicara sholat tahiyat masjid, belum bicara sholat tahajud, belum witir. Wow, udah banyak. Jadi kalau orang umroh itu bayar 30 juta, murah sekali itu. Saya bicara sama salah satu jemaah saya waktu saya bimbing umroh, Pak bayar berapa umroh? 30 juta Ustaz. Mahal nggak Pak? Ya lumayan, karena dia orang mampu kan, bintang 5. Baik. Saya bilang Pak, kita hitung-hitungan ya, 30 juta itu coba kita hitung dengan jumlah pahala yang Bapak dapat. Lalu saya ceritakan sama dia, ini 100.000 kali lipat nih Pak sholat di sini, satu sholat. Anggap Bapak beli satu sholat itu dengan 30 juta, 100.000 kali lipat,
dibagi 300, 100 ribu dibagi 365 hari per tahun itu keluar 297 tahun. Itu kalau sholat sendiri loh. Pahala sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah dikali 25 kali lipat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sholat seseorang di antara kalian di pasar, di rumahnya, dan dibandingkan berjamaah di masjidnya, itu perbandingan 25 kali lipat. Bayangin kalau 297 dikali 25, itu hampir 7.000 tahun. 7.000 tahun sholat di Mekah, itu kan kalau dibandingkan sholat satu sholat duhur berjamaah dengan Indonesia 7.000 tahun kita sholat non-stop, 7.000 tahun sholat tuh. Itu luar biasa. Coba 7.000 tahun dibagi 30 juta, nggak ada nilainya 30 juta. Padahal 30 juta sudah dapat tiket pesawat pulang pergi, sudah dapat hotel bintang 5, sudah dapat fasilitas bus, sudah dapat macam-macam. Belum lagi janji Nabi SAW, umroh dan haji yang sering dikerjakan akan menghilangkan kefakiran dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jadi nggak ada ruginya tuh umroh haji. Kejar sholat di sana. Fadilah pertama, setiap ibadah yang dikerjakan wilayah haram dilipat gandakan pahalanya. 7.000 tahun saudaraku. Kita biar mau setengah mati banting tulang di Indonesia tidak bakal dapat pahala itu. Anda mau pergi ke negara manapun adik kuasa di Amerika, mau ke Soviet, nggak ada itu. Cuma ada di wilayah haram dan cuma dua, Mekah dan Madinah, tidak ada yang lain. Jeddah aja sudah keluar dari wilayah haram, dari Mekah ke Jeddah sudah nggak ada, Jeddah udah nggak ada pahala seperti itu. Harus masuk wilayah haram. Kalau Madinah 1.000, kalau 1.000 ini kurang lebih lah, hampir sekitar 3 tahunan orang sholat kalau sendirian dibandingkan tempat lain. Karena kalau 1.000 dibagi 365 itu 2 tahun sekian ya. Kalau sendiri, kalau kali 25 ya, lumayan lah 60-70 tahun dibandingkan sholat di tempat lain. Banyak itu. Itu luar biasa pahalanya, fadilahnya besar ya. Yang pertama fadilah wilayah haram itu. Yang kedua, fadilah wilayah haram tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Sabda Nabi SAW yang sahih dalam hadis Bukhari, Dajjal akan membuat kerusakan di muka bumi 40 hari. Satu hari pertamanya seperti setahun, satu hari kedua seperti sebulan, satu hari ketiga seperti sepekan, hari sisanya sama dengan hari-hari kalian biasa. Berarti Dajjal buat kerusakan di muka bumi 1 tahun, 2 bulan, 2 pekan, gitu kan? Semua ya tidak tertinggal satu pun ya, jalan kecil di muka bumi kata Nabi SAW kecuali Dajjal akan lewatin, pasti dia masuk ke situ kecuali Mekah dan Madinah, wilayah haram, nggak bisa. Karena di setiap wilayah haram ini ada malaikat yang menghenuskan pedangnya, gitu kan? Sehingga membuat Dajjal nggak bisa masuk. Dajjal nggak bisa masuk. Dari Dajjal nggak bisa masuk. Dajjal ini orang membuat kerusakan ya. Luar biasa, nanti akan ada bahasanya sendiri sebenarnya panjang lebar pada saat membahas rukun iman. Tapi seperti itulah Dajjal ini adalah orang yang membuat kerusakan. Semua orang yang dibunuh kalau ditemuin sama dia, dihina, dicaci, apalah ya, dikenain fitnahnya. Beragam macam bahasan sudah sering saya jelaskan. Tapi yang jelas Dajjal tidak masuk wilayah 2 haram, Mekah dan Madinah. Yang ketiga kelebihan wilayah haram, setiap orang yang masuk ke wilayah haram pasti aman dari sisi ketenangan hati dan aman, karena tidak boleh ada pembunuhan di wilayah haram, tidak boleh ada kemaksiatan. Kapan ada orang membunuh, riba, berzina, apa saja dosa, maka sebagaimana buat amal soleh dilipat gandakan pahalanya, ini juga dilipat gandakan hukumannya. Jadi kalau ada orang iseng bilang, enak benar orang tinggal di Mekah, pahalanya 100.000 Ustaz, sama tadi 7.000 tahun sholat kalau berjamaah. Bagaimana kita kalau nggak punya kemampuan? Ya itu karunia Allah yang Allah kasih siapa mau. Tapi jangan lupa, orang juga kalau maksiat di sana dosanya berat. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan, Imam Madhabi masukkan dalam kategori dosa besar, berat sekali ada hukumannya. Nanti kita dengarkan dalilnya, orang yang buat maksiat di wilayah haram, gitu kan? Tapi intinya wilayah haram itu orang yang masuk akan aman, akan aman. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke wilayah haram,
maka pasti dia akan aman. Subhanallah, kalau mungkin bapak ibu yang pernah umroh pasti tahu lah, jam berapapun kita keluar tuh di wilayah haram itu tenang, nyaman, enak rasanya, kayak sudah dekat dengan Allah, kita dekat dengan surga rasanya, kan? Di sini orang sujud, di sana orang mengaji, di sana orang tawaf, di sana orang luar biasa ibadah semua, gitu kan? Kita pun pada saat pergi sana itu tercas betul iman kita, dari kamar hotel ke masjid, paling ke mall, mall dekat masjid haram juga, itu pun tidak ada musiknya, nggak ada perempuan yang kelihatan auratnya. Luar biasa, makanya kalau pulang habis umroh regular saja 9 hari itu kita pulang iman kita kuat. Sayangnya dijebolin lagi nih dinding imannya nih. Kembali lagi dengar musik pulang Indonesia, kembali lagi nonton gosip-gosip, kembali lagi bermaksiat kepada Allah. Padahal dia sudah rasakan iman yang luar biasa selama 9 hari. Yang masuk wilayah haram aman. Wilayah haram juga, kelebihan yang keempat adalah tidak boleh dicabut di pohon, ditebang pohonnya, kecuali darurat. Nggak boleh dibunuh hewannya. Jadi wilayah di selain haram masih ada, ya, ke Indonesia atau di mana saja, di Amerika, di mana saja selain Mekah dan Madinah wilayah haram ini, itu hewan-hewannya masih umum ya. Termasuk tidak boleh membunuh hewan buruan di dalam wilayah haram, nggak boleh. Dalam wilayah haram, gitu kan? Jadi ini memang ditegur sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wilayah haram tidak boleh ada pencabutan pohon, tidak boleh ada pembunuhan hewan, tidak boleh ada kemaksiatan, kekufuran, apalagi sampai menumpahkan darah. Maka itu semua kemuliaan dari wilayah haram, kemuliaan dari wilayah haram. Kemudian wilayah haram ini kelebihan yang kelima adalah tempat yang sudah jelas disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tetap akan ada sampai hari kiamat. Semua kota lain enggak ada jaminan dia masih bisa tinggal. Jakarta ini enggak ada jaminan dari hadis Nabi bahwasanya tidak terjadi gempa tiba-tiba, insya Allah enggak, rusak kemudian pindah ibu kota Indonesia, kita enggak ada jaminan. Tapi Mekah sama Madinah wilayah haram ada jaminan sampai hari kiamat, akan terjaga. Ya, akan terjaga. Selain Dajjal tadi yang membuat kerusakan tidak bisa masuk, memang terjaga. Dan Nabi SAW memastikan, mengatakan iman itu berasal dari Madinah. Madinah wilayah haram ya, dari Madinah. Dan nanti dia akan berkembang kemana-mana, serta tetap akan kembali kepada sumber asalnya. Artinya dipastikan kota Madinah dan kota Mekah itu terjaga keimanan. Jadi kalau anda mau lihat keislaman yang sebenarnya, lihat wilayah haram tuh, karena Allah jaga wilayah haram itu. Allah SWT jaga wilayah haram. Kelebihan yang keenam, tentu wilayah haram ada Ka'bah, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga nggak ada di muka bumi. Sementara selain di Mekah, dan dianjurkan orang untuk tawaf, mengagungkannya, mencium hajar aswadnya, dan sholat di belakang makam Ibrahim. Itu nggak ada tempat lain. Di Madinah juga wilayah haram, ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kuburan Baqi yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam penghuninya. Satu-satunya kuburan yang Nabi doakan dan berlaku doanya sampai hari kiamat adalah Baqi yang ada di Madinah. Gitu kan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh semua umat Islam kalau bisa hijrah ke Madinah, bahkan meninggal di Madinah. Salah satu hadis fadilah kota Madinah, kata Nabi SAW, man istata' minkum an yamut fil Madinah falyamut. Siapa yang bisa meninggal di Madinah, maka meninggallah, gitu kan? Disuruh kembali ke wilayah haram, nah, wilayah yang sangat tenang, dan ini tidak ada di tempat lain. Kita tidak mungkin bisa mendapatkan di wilayah tempat-tempat lain. Ini fadilah yang keenam tentang wilayah haram. Jadi ada Masjid Nabawi dan ada Masjid Haram Mekah, ada Ka'bah, dan juga ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Kemudian fadilah yang ketujuh dari wilayah haram ini disebutkan bahwasanya di dalam Madinah itu sendiri ada gunung Uhud. Yang gunung Uhud, jazakallahu khair. Gunung Uhud ini satu-satunya gunung surga, dan itu ada di wilayah haram. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Uhudun jabal min jibal jannah. Uhud itu salah satu gunung dari gunung-gunung surga. Enggak ada di wilayah lain, itu di wilayah haram. Di wilayah haram, dan wilayah haram ini sering disebutkan dalam Al-Quran ya, terutama berhubungan dengan masalah haji. Allah sebutkan Masy'aril Haram, Masy'aril Haram,
ya wilayah sekitar haram, wilayah sekitar haram selalu disebutkan di dalam Al-Quran, terutama berhubungan dengan jemaah haji pada saat dan umrah mengerjakan ibadah mereka, terutama haji ya, secara khusus ibadah haji ya. Ini kurang lebih gambaran kelebihan haram. Dan terakhir adalah wilayah haram tidak boleh dihuni kecuali oleh orang muslim. Satu-satunya wilayah yang diharamkan ya, haram panjang ya, hukumnya orang kafir tinggal, nggak boleh. Mekkah sama Madinah, wilayah yang telah Nabi tentukan haramnya, ya seperti nanti kita akan lihat, Madinah itu wilayah haramnya dari gunung ini ke gunung ini, kata Nabi SAW. Nah di luar daripada itu masih boleh orang kafir, di dalam nggak boleh, dilarang. Jadi dipastikan dua kota ini, dua wilayah haram tidak boleh orang kafir masuk. Semua orang Islam harus mengusirnya, nggak boleh ada yang masuk. Kalau wilayah haram ya, di luar haram masih boleh. Kota Jeddah, kota Riyadh itu lain. Tapi kalau sudah kota Mekkah sama Madinah dan wilayah haram khususnya yang Nabi tunjuk, maka nggak boleh. Jelas ini kelebihan atau fadilah yang terakhir dari wilayah haram itu sendiri. Kita masuk ke bahasan. Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan tentang dosa besar berbuat kekufuran. Kata sebagian ulama menjabarkan judul beliau ini adalah dia kafir atau dia mendukung perbuatan kekufuran di wilayah haram, masuk dalam sama. Kalau dia kafir maka itu sudah jelas bukan cuma dosa besar, sudah jelas keluar dari agama Islam dan tidak boleh tinggal di wilayah haram. Tapi yang beliau maksud berbuat kekufuran adalah berbuat perbuatan-perbuatan yang bisa membawa dirinya pada kekufuran, seperti ya minta-minta kepada kuburan. Banyak jemaah haji kan begitu ya, minta-minta di kuburan Nabi SAW. Kami dulu waktu masih mahasiswa di sana itu, setiap musim haji kadang-kadang ditawarin untuk jaga kuburan Nabi, berdiri di depan, ngingatin jemaah haji kita dari Indonesia, dari mana-mana. Ya, di sini cuman salawat ya Pak, salam kepada Nabi, udah habis itu minta doa pun membelakangi kuburan Nabi, hadap kiblat, gitu kan. Sudah selesai, salam pergi. Ini kadang-kadang kalau kita lalai, bapak-bapaknya ada yang kopiahnya digosok-gosok di pintu kuburan Nabi, kan gitu. Ada yang menyurat ke Nabi. Jadi kuburan Nabi ada lubangnya, ditulis sama dia, dilempar kalau kita lagi nggak lihat petugas. Setelah musim haji disapu kuburan Nabi, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Urdu, ada bahasa Inggris. Isinya, ya Rasulullah sembuhin penyakit saya, ya Rasulullah mudahin jodoh saya, Rasulullah saya baru buka usaha, berkahi. Ini semua nggak boleh. Istighatsah bi ghairillah, meminta tolong kepada selain Allah. Walaupun itu Nabi Muhammad SAW nggak boleh. Sedangkan Nabi Muhammad SAW saja masih hidup, sahabat masih meminta agar Nabi doakan kepada Allah, bukan minta pada Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga sudah berkata kepada Abdullah bin Abbas, sepupu beliau, wahai anak kecil, kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah, kalau kau punya hajat hanya sampaikan kepada Allah, gitu kan? Jadi jelas statementnya tidak boleh minta kepada kuburan, walaupun itu kuburan Nabi SAW. Makanya para sahabat Abu Bakar, Umar yang merupakan mertua Nabi SAW, anak mantu Nabi Uthman dan Ali yang merupakan empat-empatnya adalah Khulafaur Rasyidin, dua mertua dan dua anak mantu Nabi SAW ini, dua-duanya tidak pernah sama sekali menunjukkan datang minta-minta di kuburan Nabi SAW. Bahkan para sahabat pun tidak ada yang mengerjakan, sampai generasi sahabat, tabi'in, nggak ada. Terakhir itu di zaman masa Muhammad bin Abdul Wahhab, salah satu ulama di Saudi Jazirah Arab. Ini kisah kurang lebih mungkin sekitar 120 tahun, 150 tahun yang lalu dari sekarang ya. Itu mulai banyak orang ya meminta-minta ke kuburan Nabi SAW, kuburan Baqi dibangun-bangunin. Maka beliau berdiri berdakwah dan akhirnya menghancurkan semua kesyirikan itu. Nah ini perbuatan-perbuatan kufur nih, perbuatan yang bisa membawa seseorang pada kekufuran. Nah ini termasuk bagian daripada dosa besar kalau dia tidak faham tentang masalah itu ya. Kalau dia faham lalu minta-minta pada kuburan, dia tahu itu sudah pernah diingatkan tapi tidak mau dengar, maka sudah kufur, udah lain. Jadi yang beliau maksudkan sini adalah perbuatan yang bisa membawa pada kekufuran. Orang meninggalkan sholat, takasulan, malas-malasan, kata Abdullah bin Umar, kufrun duna kufrin. Dia melakukan perbuatan yang bisa membawa dirinya pada kekufuran, tapi tidak mengeluarkan dari Islam, tapi perbuatannya perbuatan kufur, gitu kan? Seperti itu. Atau berbuat dosa secara umum, kezaliman apapun sifatnya, menipulah, apalah ya, orang seperti, mohon maaf ini di Indonesia sering terjadi nih, kita kayak anggap remeh sekali. Sudah di Indonesia dia pacaran dianggap itu halal, padahal bukan pacaran sama istrinya atau suaminya.
Kemudian umroh sama pacarnya. Ini Masya Allah ini. Ya. Ini boleh dicatat, ini sejarah Indonesia. Mungkin negara lain tidak lakukan tuh. Orang biar pacaran tapi kalau sudah sampai umroh nggak bakal pergi sama pacaran. Indonesia ada tuh, umroh sama pacarnya. Ini luar biasa nih. Sampai di sana seperti suami istri, pergi pasar sama-sama, kamarnya berdekatan. Ini gimana nih modelnya nih? Duduk pulang dari masjid bersama-sama di restoran. Ini aneh-aneh nih. Ada travel haji umrah, mohon maaf Pak Yoyo ya. Ini Pak Yoyo saya harus sebutin karena beliau Masya Allah ini. Jadi ada travel bukan artis yang ikut mau dibimbing umroh, enggak. Dia umroh travelnya yang dijadikan pembimbingnya artis yang tidak paham agama, pelawak lah, artis yang inilah, punya kelebihan fisik lah, punya inilah. Kira-kira apa yang mau dituntun sama artis tuh? Akhirnya di Arafah foto bareng artis. Di Arafah terjadi tuh. Waktu mau pulang di pesawat foto-foto, sibuk dengan foto, duduk tepak-tepuk sana sini main-main. Ini bahaya sekali. Wilayah haram berbuat dosa ini, sentuh yang bukan mahram, ngomong kalimat yang bisa ngundang syahwat atau kalimat yang bermaksiat, itu dosanya jauh sekali dibandingkan dengan dosa yang dikerjakan sama di luar wilayah haram. Sampai Imam Az-Zahabi menekankan dosa kecil yang dikerjakan di wilayah haram hukumannya dosa besar di luar wilayah haram. Dosa kecil yang dikerjakan di wilayah haram itu hukumannya dosa besar di luar wilayah haram. Artinya sama ya, kalau orang sampai berciuman misalnya pada yang bukan halal bagi dia di wilayah haram, itu dosanya sama dengan berzina di luar wilayah haram. Jadi parah sekali itu, berbahaya. Makanya Imam Az-Zahabi masukkan dalam kategori dosa besar. Nggak boleh, harus hati-hati ya, harus hati-hati ya. Ada juga sebagian orang diantara kita mau nikah di Saudi, baik niatnya, tapi belum akad nikah di Mekah, itu udah sama-sama terus di pesawat, sama-sama bersebelahan, jalan sama-sama gandengan. Ini bagaimana modelnya pakai ihram gandengan sama pacarnya? Dari mana hukumnya ini? Jadi semua tidak boleh, hati-hati ya, wilayah haram masuk itu double dosanya. Tidak boleh sama sekali. Sama juga halnya dosa yang paling Allah murkahi ya, selain kekufuran. Kufur itu sudah jelas sampai pada tingkat tertinggi. Yang datang setelah kekufuran, tadi yang saya sebutkan maksiat umumnya bersentuhan, ngobrol dan segala perbuatan fusuk, itu yang ketiga. Yang kedua tadi belum saya sebutin. Yang kedua itu adalah orang menumpahkan darah di wilayah haram. Setelah kekufuran datang menumpahkan darah. Ini haram, luar biasa ini beratnya. Menumpahkan darah wilayah haram. Sampai Nabi SAW menyebutkan salah satu tanda-tanda hari kiamat nanti akan ada orang yang menumpahkan darah di wilayah haram. Dan itu mengundang murkahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh. Waktu Nabi SAW membebaskan kota Mekah dari kekufuran, beliau waktu memang membunuh 3 atau 4 orang maksimal orang kafir yang memang Allah perintahkan untuk dibunuh tuh. Yang lainnya Nabi SAW maafin. Itu pun karena Allah perintahkan. Kata beliau dalam hadis Bukhari, sesungguhnya wilayah ini haram, nggak boleh sama sekali, dimuliakan dan diharamkan panjang haramnya, diharamkan menumpahkan darah, mencabut pohonnya, membunuh hewannya, dan Allah menghalalkannya untukku di beberapa saat saja ini. Pada saat memang Allah perintahkan untuk membunuh 3 atau 4 orang kafir itu di dekat Ka'bah, karena memang mereka orang-orang musyrik Mekah yang luar biasa gitu. Maka setelah dibunuh itu kata Nabi SAW, wilayah ini kembali diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wilayah haram tidak boleh main-main. Sebaliknya kalau anda berbuat pahala, misal tadi orang pacaran haram, tapi kalau dia pacar sama yang bukan pasangan halal, tapi kalau dia bercumbuan dengan pasangan halalnya marah pahala, gitu kan? Nggak masalah. Umroh sama suami istri boleh. Yang penting jangan pada saat lagi ihram. Ya. Kalau lagi ihram batal nanti umrohnya, batal hajinya, karena nggak boleh ngucapin kata syahwat walaupun dengan istri atau suami ya. Kalau lagi ihram, kalau sudah selesai umroh silahkan, nggak masalah. Kan gitu. Jadi harus ditahu, paham ya. Jangan kena oh ini istri saya, nggak apa-apa. Sudah niat di mikot, kemudian jalan sentuh-sentuhan, nggak boleh. Orang yang kalau pakai baju ihram tidak boleh melamar, tidak boleh dilamar, tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan.
Tidak boleh mengucapkan kalimat yang bisa mengundang syahwat walaupun dengan pasangan halalnya, nggak boleh. Kalau lagi ihram, dilarang. Tidak boleh potong kuku, nggak boleh cabut bulu badan. Banyak larangan-larangan kalau orang lagi baju ihram. Dan kalau dia, apalagi kalau dia misalnya mengucapkan kalimat syahwat dan terangsang dengan pasangan halalnya sementara dia ihram, maka itu ada dendahnya, tapi tidak batal umroh hajinya. Cuman kalau dia berhubungan biologis batal, spontanitas langsung batal umroh dan hajinya. Dan itu harus kena menyembelih hewan, ya. Dalam beberapa asar disebutkan menyembelih unta, dan dia harus ngulangin lagi hajinya. Kita dengarkan dalil yang diangkat oleh Imam Az-Zahabi, surah Al-Hajj ayat 25. Dalil yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhikhu min 'adzabin alim. Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir. Artinya semua akan merasakan tentram dan aman kalau masuk wilayah haram, penduduk Mekah atau luar Mekah. Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, kemaksiatan kepada Allah SWT, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Sudah pernah dengar kisahnya Isaf dan Nailah, ya? Sudah belum? Hah? Belum tahu? Isaf dan Nailah ini terjadi sebelum Nabi SAW dilahirkan di Mekah. Jadi waktu Nabi Ibrahim AS sama Ismail sudah meninggal, manusia mengikuti ajaran Ibrahim AS, gitu kan. Pernah terjadi di depan Ka'bah, ada seseorang laki-laki bernama Isaf. Jadi mohon maaf kalau ada yang bernama ini ganti nih. Tapi di Indonesia saya belum temukan ada namanya Isaf, ya. Pakai F, Isaf, ya. Kalau perempuannya namanya Nailah, ini banyak yang pakai di Indonesia ini. Dua orang ini saling suka, ya. Kemudian dari negeri Yaman, ya. Kemudian Isaf melamar Nailah, ditolak sama orang tuanya Nailah dengan beragam pertimbangan. Akhirnya zaman dulu itu orang kalau mau janjian ketemu, gitu kan, supaya jauh dari keluarganya di musim haji. Mereka pergi musim haji. Seperti itu, orang haji pacaran nih. Isaf dan Nailah pergi di wilayah Mekah, nggak ada keluarganya, jauh. Waktu dulu orang perjalanan dari Yaman ke Mekah itu mungkin 2 minggu 3 minggu perjalanan naik unta, gitu kan, lama, jauh. Di satu malam, pada saat orang lagi senyap semuanya, Isaf bercumbuan sama Nailah sampai berzina depan Ka'bah. Lalu Allah kutuk mereka menjadi batu. Jadi salah satu patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy itu namanya ada patung Isaf dan Nailah, ya kan? Makanya waktu Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu masuk ke Mekah, kemudian menanyakan tentang berita Nabi SAW, gitu kan? Ada 2 budak wanita yang lewat. Waktu itu siapapun yang tanya Nabi Muhammad SAW pasti digebukin oleh orang Quraisy, gitu kan? Maka Abi Dzar lihat ada 2 budak wanita, ini budak bukan tuan-tuannya Mekah. Tanya, bagaimana beritanya Muhammad tuh? Kata 2 budak perempuan itu, untuk apa kamu mau tanya Muhammad? Lebih baik kamu sembah Isaf dan Nailah, gitu kan? Kata Abi Dzar, untuk apa saya sembah orang yang berzina dikutuk sama Allah depan Ka'bah? Gitu. Jadi memang beritanya terkenal tuh di Mekah. Dan zaman dulu, pada saat ada seseorang tokoh Mekah namanya Amr bin Luhai. Ini kalau anda ikutin pelajaran sirah di YouTube pengajian saya pasti tahu nih. Ya, Amr bin Luhai ini satu-satunya orang yang mengubah agama ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dialah orang yang pertama masukkan patung di Jazirah Arab. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan, ya, Amr bin Luhai dalam api neraka terbakar dan isi perutnya keluar sementara dia memegangnya, karena dia yang pertama mengganti ajaran Ibrahim alaihissalam. Dialah yang mengubah, ya, ibadah kepada Allah Esa kepada ibadah dengan patung-patung, gitu kan. Awalnya dia datangkan patung dari luar Mekah seperti Hubal, gitu kan. Banyak patung-patung yang didatangkan dari luar Mekah. Kemudian dia lihat, dia tidak tahu ceritanya Isaf dan Nailah. Waktu sebelum dia jadi raja di Mekah, Amr bin Luhai ini, patung Isaf ditaruh sama masyarakat Mekah di Gunung Safa dan Nailah ditaruh di Gunung Marwah. 2 manusia ini yang dikutuk jadi patung ini ditaruh untuk jadi pelajaran bagi jemaah haji. Nih lihat nih, buat dosa di wilayah haram depan Ka'bah, nih lihat jadi dikutuk jadi batu. Tapi dengan berjalannya waktu, generasi demi generasi,
Orang banyak lupa nih kisahnya Ishaq dan Nailah. Amr bin Luhai waktu datang jadi Raja Mekah, diambil Ishaq dan Nailah, ditaruh depan Ka'bah, disuruh sembah. Gitu kan. Sampai seperti itu. Nah ini salah satu pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang memberikan azab yang pedih ya. Jangan anggap remeh berbuat dosa di situ. Jadi hati-hati. Kalau kita tidak tinggal di sana, ya minimal kalau lagi umroh atau haji, hati-hati jaga. Dan salah satu penyebab haji bisa mabrur apa? Waman hajja, ya, apa dikatakan? Fala rafatha, wala fusuka, wala jidala fil hajj. Syarat supaya haji itu bisa mabrur ada 3. Ya, selain ngikutin rukun-rukun dan syaratnya, dikatakan tidak boleh ada rafath. Apa itu rafath? Ucapan kalimat syahwat yang diucapkan kepada bukan pasangan halal. Kalau ada orang jemaah haji ucapin nih kata-kata pacar-pacaran, sayang-sayangan sama yang bukan pasangan halalnya, maka batal hajinya, nggak ada mabrur. Tidak ada rafath, tidak ada fusuk. Fusuk itu sentuhan fisik, menyentuh, menyium, memeluk, itu fusuk. Dan tidak ada jidal, jidal berdebat. Orang kalau lagi haji dan umrah, lagi sementara ibadah, ada yang ajak berdebat, tinggalin aja, nggak usah ajak berdebat. Itu bisa dibaca di jelas dalam Al-Quran, tidak boleh. Ini syarat untuk supaya ibadahnya diterima. Jadi perbuatan rafath dan fusuk ini di wilayah haram diharamkan, termasuk dalam masalah haji dan umrah. Kemudian disebutkan oleh beliau dalil kedua dari Yahya bin Katsir berkata dari Abdul Hamid bin Sinan, dan dia dinyatakan thiqah oleh Ibnu Hibban dari Ubaid bin Umair dari bapaknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda di Haji Wada, dan riwayat ini disebutkan oleh beliau isnadnya sahih. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Kitabul Iman, dan Az-Zahabi berkata juga dalam talkhisnya bahwasanya hadis ini sahih. Saya bacakan hadisnya. Nabi SAW di Haji Wada, ya, beliau bersabda, ala inna awliya Allahil musallun man yuqimus salat wa yasumu Ramadan wa yu'ti zakata malihi yahtasibuha wa yajtanibul kaba'ira allati naha Allahu anha. Thumma inna rajulan sa'alahu faqala ya Rasulullah mal kaba'iru? قال هن 9 الشرك بالله وقتل مؤمن بغير حق والسحر وفرار يوم الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وكذف المحصنات وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام قبلتكم ما من رجل يموت لم يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي fi dari abwabuha masari'u min zahab. Ketahuilah, para wali Allah itu, kalau dikatakan saya mau jadi wali Allah, saya mau jadi orang yang dekat sama Allah, bagaimana cirinya? Nabi sebutin, para wali Allah itu adalah orang-orang yang selalu menjaga sholatnya, yang wajib dan sunnah, semua dijaga, waktunya, gerakannya, bacaannya, kekhusyuannya dijaga. Orang-orang yang mendirikan sholat, ya, berpuasa Ramadan, membayar zakat hartanya dan berharap pahala, diikuti dengan keikhlasan, juga meninggalkan dosa-dosa besar yang Allah larang. Itu berarti wali-wali Allah tuh. Seorang sahabat laki-laki bertanya, ya Rasulullah, apa yang anda maksudkan dengan dosa-dosa besar itu? Beliau menjawab, dosa-dosa besar itu induknya ada 9 induknya. Yang pertama syirik kepada Allah, dan ini di buku kita ini ada dosa-dosa besar. Yang pertama adalah syirik, dan ada kemungkinan insya Allah nanti setelah selesai sampai 70 sekian dosa besar ini, saya lanjutin dengan beberapa yang di belakangnya. Mungkin ada beberapa dosa besar yang awal-awal akan kita ulangin. Kalau tidak salah mungkin 10 dosa besar awal itu akan saya ulangin, bahasannya panjang lebar seperti sekarang. Sisanya saya akan ulangin dengan cepat dan pertanyaan akan berkisar di sekitar dosa-dosa besar itu. Saya akan sebutin judulnya ini. Ada yang punya pertanyaan nggak di pertanyaan itu? Nanti kita pecahin dengan pertanyaan. Syirik kepada Allah artinya menyekutukan Allah, menduakan Allah, berdoa kepada kuburan, walaupun harapannya kepada Allah. Masih ada perantaranya dari makhluk yang benda mati, itu syirik namanya. Membunuh nyawa orang mukmin tanpa ada alasan. Yang ketiga sihir. Yang keempat melarikan diri ketika perang berkecamuk. Jadi kalau lagi masuk medan perang nggak boleh lari, hadapin musuh. Karena orang Islam tidak kenal namanya kalah. Kalau kita terbunuh semua,
berarti mati syahid, menang tuh. Masuk surga tanpa hisab, nikah dengan 70 bidadari. Nah melek nih bapak-bapaknya kalau bilang 70 bidadari ya. 70 loh Pak Yoyo. Bukan 1-2 orang, kan? Kemudian dia bisa menunjuk 70 keluarganya masuk surga bersama dia. Kalau terbunuh mati syahid, gitu kan? Makanya angan-angannya orang mati syahid kalau terbunuh di medan perang. Kalaupun kita tidak mati, tidak terbunuh, berarti kita menang. Jadi nggak pernah ada kata kalah bagi seorang muslim. Jadi kalau perang lagi berkecamuk jihad, kita lagi berhadapan, hadapin sampai mati. Ya. Kalau lari dari medan perang, lagi berkecamuk itu dosa besar, nggak boleh. Induk dosa besar. Selanjutnya, syirik tadi 1, membunuh nyawa yang tidak benar, yang tidak ada alasan. 2, sihir. 3, menelitikan diri ketika perang berkecamuk. 4, yang kelima memakan harta anak yatim. Dan saya sudah jelaskan yatim ini itu di awal-awal dosa besar. Mungkin nanti akan kita berikan gambaran juga. Dosa besar yatim ini adalah orang anak-anak yang ayahnya meninggal. Indonesia kan ada tambahan piatu ya. Ini cuma tambahan di negara kita saja. Sebenarnya dalam hukum syariat tidak ada piatu tuh. Jadi yang dinamakan anak yatim adalah yang ayahnya mati. Kalau ibunya mati tidak dikatakan yatim. Karena yatim itu artinya yang ayahnya mati sehingga tidak ada yang menangungin menafkahi anak tersebut. Jadi kalau mau bantu anak yatim, ya anak yang meninggal ayahnya, bukan meninggal ibunya. Jadi nggak ada piatu. Kalau ibunya meninggal maka dikatakan sama ayahnya yatim piatu. Piatu ini nggak ada dalam istilah syariat, cuma ada yatim. Memakan harta mereka, misalnya ada anak yatim yang kaya raya, diwalikan, anda pamannya diwalikan, karena dia masih kecil, tidak tahu apa-apa, nggak ada saudaranya, ditinggalkanlah harta yang banyak miliaran, anda kelola, lalu anda ambil harta itu. Maka memakan harta anak yatim, atau punya kelola yayasan anak yatim lalu memakan harta itu, maka ini termasuk dosa besar. Yang keenam memakan riba. Yang ketujuh menuduh perempuan baik-baik melakukan zina. Yang kedelapan durhaka kepada kedua orang tua. Yang kesembilan menghalalkan baitillahil haram. Tadi ini berbuat dosa di wilayah haram, kiblat kalian. Tidaklah seseorang di antara kalian mati dan tidak pernah melakukan dosa-dosa besar tersebut. Kalaupun dia pernah lakukan, dia bertaubat ya, artinya dia sempat bertaubat, atau dia tidak pernah kerjakan sama sekali, di mana dia mendirikan sholat, membayar zakat, melainkan dia pasti bersama Nabi, ya Nabi kalian maksudnya Nabi Muhammad SAW, di suatu rumah yang pintu-pintunya, di sebuah istana yang pintu-pintunya ya terbuat dari lempengan-lempengan emas, di surga maksudnya. Jadi menjauhi dosa besar, termasuk saksi bahasan adalah tidak membuat perkara atau masalah dosa di wilayah haram. Hadis yang terakhir beliau angkat adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Disebutkan oleh Imam Ahmad melalui Abdullah bin Amr bin As bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna a'dan nasi 'alallahi man qatala fil haram au qatala ghaira qatilih au qatala biduhulil jahiliyah. Sesungguhnya orang yang paling zalim di mata Allah adalah orang yang melakukan pembunuhan di wilayah haram, Mekah dan Madinah tadi ya. Jadi kalau membunuh dosa besar wilayah lain, tapi kalau di haram itu udah luar biasa ya. Paling buruk, paling zalim di mata Allah. Dan membunuh orang yang bukan pembunuhnya. Ada orang tertuduh, enggak pakai pastikan dulu langsung main dibunuh juga. Itu juga termasuk perbuatan kedua yang sangat berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Atau membunuh karena balas dendam jahiliyah. Enggak boleh ya. Enggak boleh kita balas dendam di dalam Islam. Kalau ada yang membunuh kerabat kita, kita harus tahu ya. Ini garis bawahi supaya tidak ada dendam-dendaman nih. Kalau ada seseorang ditusuk oleh orang lain, dia mati bukan karena tusukannya kalau dalam Islam. Karena apa? Karena ajalnya sudah datang. Kalau belum datang ajalnya, mau ditusuk 7.000 kali tetap nggak bakal mati dia. Jadi tidak perlu dendam, karena itu prosesi, bukan itu yang menyebabkan dia mati. Kan itu. Ajalnya sudah datang pada saat itu. Ajalnya sudah datang. Makanya dalam Islam tidak boleh kita main sembarangan bunuh orang. Ada seseorang yang membunuh, maka dia ditangkap, diberikan kepada hakim, hakim akan mengkisos dia. Hakim akan mengkisos, nanti akan dipenggal kepalanya oleh hakim, bukan kita ya. Kerabat kita yang dibunuh oleh dia memang sudah tiba ajalnya. Kita biar ngamuk, kita biar balas dendam, tetap aja dia sudah mati. Memang sudah saatnya dia mati pada saat itu ya.
Ada orang tabrakan, mati. Dia bukan mati karena tabrakan. Emang dasarnya ajalnya datang pada saat itu. Harus difahamin ini ya. Sehingga apapun penyebab orang mati atau apapun yang diceritakan, oh dia kena tabrakan, oh dia kena mabuk, oh dia kena jatuh dari atas building, itu cuman ya penyebab secara manusiawi, tapi kalau belum ajalnya datang tidak akan mati. Seperti itu gambarannya. Hadis yang ketiga yang terakhir ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah paling benci perbuatan membunuh, dosa besar, tapi kalau membunuh di wilayah haram maka itu jauh lebih besar lagi dosanya. Ya, dan sudah saya jelaskan tadi hadis sahih riwayat Bukhari, tidak disebutkan dalam buku ini, di mana Nabi SAW mengatakan wilayah haram tidak boleh dicabut ya tumbuh-tumbuhannya, tidak boleh dibunuh hewannya, dan siapa yang berbuat kemaksiatan dan murka Allah sangat membeludak ya, murka Allah SWT membesar gitu kan pada seseorang yang melakukan kemaksiatan di wilayah haram, wilayah memang Allah muliakan, Allah sucikan, Allahu alam. Sampai sini insya Allah seperti biasa akan kita buka pertanyaan, tapi mohon maaf waktu saya terbatas kali ini karena anak saya akan bawa ke dokter ya, dia lagi kurang enak badan. Sebentar habis isya, maaf, pertanyaannya bukan sekarang Pak, selesai sholat ba'diyah seperti biasa, mohon maaf. Dan nanti juga pertanyaannya ditulis ya, ditulis supaya lebih rapi seperti biasa. Teman-teman yang sudah hadir, biasa hadir tahu. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz tolong jelaskan tentang pentingnya meluruskan shaf ketika sholat, karena banyak jemaah yang masih meremehkan masalah shaf ini. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, tidakkah kalian meluruskan shaf kalian dan merapatkannya sebagaimana para malaikat meluruskan dan merapatkan shaf di depan Tuhannya, gitu kan? Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana mereka caranya itu ngerapatin dan urusin safnya? Kata Nabi SAW, mereka mengatur lurus dan rapat dari satu saf sudah penuh baru pindah ke saf belakangnya, dan seterusnya begitu. Dalam hadis yang lain, para sahabat menceritakan kepada kita mengatakan, kalau sudah diiqamahkan sholat di zaman Nabi SAW, maka kami pun mempertemukan antara tumit kami dengan tumit teman kami di sebelah. Jadi tumit sama tumit bertemu, sehingga membuat kedua betis kami bertemu dan juga kedua pundak kami bertemu. Sebaliknya kalau seandainya ada orang yang memberikan jedah antara saf dia dengan saf temannya di sebelah, dan sudah saya berikan gambaran kan, tidak boleh mengatur saf itu kakinya seperti kipas gini. Jadi tumitnya dibuka, sehingga antara tumit sama ujung jari-jari kaki kita yang kecil di telapak kaki itu sama rata. Dan ini patokannya adalah pundak seseorang. Seperti itu. Kata Nabi SAW, kalau ada celah di antara saf, maka syaitan akan masuk. Dan Allah memperlihatkan kepada saya bagaimana syaitan masuk di antara saf tersebut, seperti anak domba yang masuk di keramaian domba-domba yang lain, domba-domba besar. Dan memang tidak boleh ikhwah ya, tidak boleh. Bahkan dalam hadis dikatakan kalian harus meluruskan dan merapatkan saf kalian, atau Allah akan membuat perselisihan di antara kalian. Ya, banyak hal yang kadang-kadang umat Islam meremehkan nih. Ternyata dengan saf mereka berjarak itu sudah cukup membuat mereka berselisih. Untuk apa? Jadi memang harus diperhatikan ya, sudah saatnya berubah mengatur saf. Apabila ada seorang non-muslim bertanya tentang Ka'bah, apa jawaban yang tepat Ustaz akan jelaskan kepada orang itu? Afwan, karena ana sempat bingung menjelaskan saat orang itu bertanya banyak tentang Ka'bah, dan ana takut salah menjawab. Ka'bah adalah rumahnya Allah, dan ahli kitab tahu itu. Orang Yahudi dan Nasrani tahu kalau Ka'bah itu adalah rumahnya Allah. Makanya Allah menceritakan pada saat dalam Al-Quran ya, pada saat pengalihan dari Masjid Aqsa ke Masjid Haram, Allah SWT menyebutkan setelah mengalihkan itu, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Ahli kitab yang benar-benar pelajari kitabnya Taurat dan Injil tahu kalau Ka'bah itu betul adalah rumahnya Allah. Ya, jadi mereka tahu sebenarnya itu adalah rumahnya Allah, cukup dijawab itu adalah rumahnya Allah. Udah di muka bumi. Pertanyaan apa lagi kira-kira yang dia mau tanyakan? Sudah dikatakan rumahnya Allah. Kalau dia dustakan ya sudah, itu hak dia, terserah aja. Dia mau bertanya lebih panjang lebar tentang sejarahnya, Anda boleh ikutin. Ini cukup panjang sebenarnya. Ka'bah sejarahnya itu ada di
web saya, bisa dilihat www.khalidbasalamah.com, itu materi sirah. Materi sirah itu kalau tidak salah pertemuan yang kedua atau yang ketiga saya panjang lebar cerita tentang Ka'bah tuh. Ya, mungkin bahkan pertemuan pertama itu, seri pertama sirah. Panjang lebar tentang sejarah Ka'bah, kapan pembangunannya, siapa yang bangun pertama, ya, Syekh dan Adam alaihissalam, kemudian dilanjutkan setelah runtuh oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam, nah, bagaimana cerita pertama kiswahnya dan seterusnya, ya, panjang lebar ceritanya itu. Mungkin saya tidak jelaskan di sini. Jadi bisa Anda lihat kembali ke situ karena itu kurang lebih 2 jam ceramahnya berhubungan dengan masalah cerita Ka'bah atau kisah Ka'bah. Manakah doa yang lebih afdal? Apakah yang dimulai dengan Allahumma atau Rabbi? Sama aja, tidak ada masalah. Nah, intinya memanggil Allah subhanahu wa ta'ala Rabb dan Ilah sama, Tuhan, ya, gitu kan? Tidak ada masalah. Apakah mengganggu keharmonisan rumah tangga jika suami lebih muda dari istrinya? Sama sekali tidak. Nabi SAW pertama menikah umurnya 25 tahun, Khadijah 40. Punya anak tuh 7, gitu kan? Nggak mengganggu keromantisan. Tergantung niat antum. Rumah tangga niatnya insya Allah ikhlas, tulus karena mau menjalankan perintah agama, maka akan baik-baik saja. Jangan banyak-banyak malam ini, ya. Pertanyaannya nih, saya mau antar anak saya ke dokter. Jadi nggak ada masalah. Istri lebih muda, suami lebih muda, nggak ada masalah. Apakah ada kaitannya agama dengan akhlak? Karena saya pernah berjumpa dengan seseorang yang rajin sholat tapi orang tersebut gampang marah atau kurang baik akhlaknya, padahal kita dianjurkan untuk memilih pasangan yang baik agama dan akhlaknya. Jadi dengan keadilan Allah setiap ibadah itu disendiri-sendirikan. Jadi misal seseorang itu sholat dapat pahala, tapi kalau dia emosional, ya dia salah di emosionalnya, karena agama juga menyuruh orang untuk bisa meredam emosi, gitu kan. Jadi bukan berarti patokannya orang setiap sholat berarti dia semua sempurna, enggak. Syaitan melihat titik lemahnya dia di mana. Mungkin titik lemahnya dia di emosi, gitu kan. Maka disitulah syaitan masuk. Tapi bisa dinasihatin, diberikan masukan, diberikan masukan. Saya berprofesi sebagai seorang penulis novel fiksi, di mana cerita dan tokoh-tokohnya adalah rekaan dan tidak nyata. Bagaimana hukumnya? Allahu a'lam, ini lebih kuat pendapat ulama untuk dijauhi. Jangan itu. Pertama, menggambar tanpa udzur syar'i, tanpa ada penyebab, bukan masalah pendidikan, itu dilarang. Yang sudah kita bahas masalah dosa besar menggambar manusia, jin, malaikat ataupun hewan-hewan, gitu kan? Itu ada bab sendiri yang bisa baca di buku dosa-dosa besar kita. Itu kalau menggambarnya, tapi dibuka oleh para ulama kalau berhubungan dengan masalah pendidikan. Misal kalau sekarang kan sudah aman ada foto, ya. Zaman dulu mungkin belum ada foto. Kalau orang mau mengajarkan ini buaya, maka dia menggambarkan buaya misalnya untuk menunjukkan sebagai pendidikan. Ini masih ada toleransi di antara para ulama. Masalah gambar ya sudah berselisih. Apalagi kalau membuat sebuah cerita yang rekaan. Nah, dalam Islam kita dianjurkan jujur dalam segala hal nih. Kalau kita membuat orang tertawa, memang betul-betul tertawa karena kasus, ya, memang karena kejadian, bukan karena rekaan. Itu yang saya ketahui, Allahu a'lam. Setelah selesai sholat fardu atau sunnah, bolehkah langsung mengubah posisi duduk atau tetap bertahan dengan posisi duduk tahiyat akhir? Boleh saja, nggak ada masalah. Yang penting jangan berdiri dari tempat sholat. Karena hadis yang berbunyi kan, seseorang kalau selesai sholat selama dia belum berdiri dari mushollahnya, pindah ke saf belakang, pindah ke ujung masjid, di situ tetap. Kalau ubah posisi duduk nggak ada masalah. Selama dia tidak berdiri dari tempat mushollahnya, tidak berbicara dengan orang yang di sebelahnya, tidak batalin wudunya, ngeluarin angin, maka malaikat di atas kepalanya mengatakan Allahumma gfirhu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, sampai dia melanggar satu dari 3 tadi. Jadi berdiri dari musola, ya, bukan mengubah posisi duduk, jadi nggak ada masalah. Ustaz, apakah boleh memotong atau mencukur rambut yang ada di bawah mulut? Apa hukumnya memanjangkan jenggot? Ya. Kalau di bawah mulut khilaf antara ulama apakah masuk jenggot atau tidak, gitu kan? Umumnya ulama memasukkan dalam kategori jenggot umumnya, gitu kan? Tapi ada juga yang mengatakan tidak. Tapi kalau hukum memelihara jenggot, hukumnya lebih cenderung jumhur ulamanya adalah wajib bagi laki-laki muslim. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, perbedaan dasar antara laki-laki dan perempuan di jenggotnya. Karena kumis masih ada perempuan yang berkumis, kalau laki-laki, kalau jenggot nggak mungkin ada perempuan berjenggot, gitu kan? Itu sudah perempuan palsu itu. Jadi pelihara jenggot ikhwah, kenapa? Walaupun jenggot antum cuma jenggot Pancasila nggak apa-apa. Cuma 1-2 biji nggak apa-apa. Pelihara aja.
Lebih baik daripada tidak ada kan? Masih ada yang bisa dipegang gitu kan. Pelihara itu sunnah. Kata Nabi SAW, cukurlah kumis kalian dan peliharalah jenggot kalian. Kalau ada yang bilang, oh nanti jelek kelihatan dan segala itu kan persepsi. Itu Anda persepsikan. Saya sudah kasih contoh tuh hari kan. Kalau ada orang pakai jas, kenapa dia percaya diri? Karena dia tanamkan persepsi di benaknya ini keren. Gitu kan. Coba persepsikan jenggot panjang keren, nah itu hilang nanti itu. Kita tidak mengatakan lagi jelek. Gitu kan. Istri saya waktu pertama nikah mungkin tidak tahu, Allah alam kaget atau enggak lihat jenggot saya gitu kan. Tapi lama-lama malah dia asyik lihat jenggot saya. Ustaz, seperti apa syarat untuk memilih wanita untuk dijadikan istri? Saya sudah kenal apa ini? Saya sudah kenal mungkin seseorang maksudnya, dan saya ingin segera menikah. Saran Ustaz, saya harus memilih atau mencari wanita yang sudah kenal sunnah atau yang belum kenal sunnah? Yang sudah kenal sunnah tentunya. Jangan pilih orang awam, jangan. PR lagi, susah. Cari orang jadi yang sudah mukminah. Nggak usah lagi orang yang nanti ya kalau sudah nikah baru saya pakai jilbab. Waduh, nanti itu urusannya. Belum kita mau ajarin dia yang lain sudah masih berurusan sama jilbabnya lagi. Nggak usah buat PR. Cari yang sudah siap. Makanan itu kalau masih bahan mentah susah dikelola, dipotong-potong dulu, macam-macam dimasak. Tapi kalau sudah matang, sudah enak kan enak dimakan. Gitulah gambarannya. Jadi cari yang mukminah, yang faham sudah sunnah. Kriterianya adalah solehah. Sabda Nabi SAW, wanita dinikahi karena 4 hal kan, kekayaannya, kecantikannya, keturunannya dan agamanya. Dan dahulukanlah yang beragama, maka hidupmu akan tenang. Hidupmu akan tenang. Mau tanya di luar tema Ustaz, jika suami istri berantem dalam keadaan ya. Baik, ini sudah ada panggilan saya untuk ke dokter nih. Tadi yang satu pertanyaannya mau menikah, ini sekarang sudah suami istri berantem. Gimana ini? Mau tanya di luar tema Ustaz, jika suami istri berantem dalam keadaan emosi, suami memukul kepala istri, saking apa ini? Ya, nggak kuatnya si istri bilang ya udah kalau begitu terus kalau mau cerai saja. Lalu suami menjawab ya sudah aku ceraikan kamu sekarang. Juga mau talak 1, 2, 3 sampai 10 aku nggak bakalan balik ke kamu. Urus sendiri surat cerainya. Itu gimana Ustaz? Apakah sudah jatuh tolak? Kalau sudah jatuh tolak gimana caranya jika mau rujuk kembali? Untuk apa rujuk? Gak usah rujuk. Udah setengah mati berantem masih mau rujuk. Yang rujuk itu orang yang memang betul-betul tidak sengaja, ada kekeliruan, terus diakuin, itu rujuk. Kalau tiap hari berantem, ditonjok kayak begini gak usah. Ngapain rujuk lagi? Kalau dia sebutin begitu, lebih cenderung pendapat jumhur ulama mengatakan tidak jatuh tolak kecuali 1. Kalau laki-laki bilang saya ceraikan kamu 3, dan ini tidak ada cerai 10 ini, dari mana cerai 10? Saya ceraikan kamu 3, maka yang jatuh 1. Jatuh 1. Dan kalau dia ucapkan kalimat jelas tolak, saya ceraikan kamu, walaupun dia tidak niat dalam hatinya, kalimat ini sudah menjatuhkan cerai. Tidak boleh main-main dengan kalimat itu. Tapi kalau dia masih menggunakan kalimat-kalimat isyarat, gitu kan? Misal, ya kalau kamu mau ya sudah, saya ceraikan kamu. Kalau kau mau, gitu kan? Itu kan berarti masih berputar ke sana sini. Dia masih ragu menceraikan. Gitu kan? Itu berarti belum jatuh cerainya. Belum jatuh cerainya. Jadi ini jatuhnya cuma 1 tolaknya. Jatuh 1 tolaknya. Dan ikhwah, gini loh, ikhwah dan akhwat. Orang menikah itu untuk cari 3 hal. Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Apa itu sakinah? Ketenangan jiwa. Supaya tenang dalam berumah tangga, jangan nikah sama orang yang bermasalah. Ada bapak-bapak pernah tanya sama saya, Ustaz, istri saya sudah 10 tahun nikah sama saya, nggak pernah mau sholat, nggak mau tutup aurat. Kalau saya suruh nggak patuh. Ada ibu bilang saya sudah 10 tahun menikah Ustaz, suami saya selalu selingkuh, suami saya begini dan begitu. Saya tanya, Bapak Ibu sebelum nikah tahu nggak pasangannya begini? Suka bohong, suka selingkuh. Ibu-ibu ini yang bertanya, tahu nggak kalau suaminya suka begitu sebelumnya? Sudah playboy. Tahu Ustaz, kenapa nikah? Lah ya masalahnya itu kan. Jadi jangan
sudah jadi masalah besar di rumah tangga, baru ustadznya dipaksa untuk menjawab kejadian masalah yang sudah 10 tahun. Gimana caranya? Anda dari awal salah melangkah, kenapa cari manusia yang seperti ini gitu. Gitu. Ini bapak yang menikah sama wanita yang tidak pakai jilbab, tahu nggak sebelum nikah? Tahu Ustaz. Ya sudah, tanggung resiko itu kan. Bisa saja ya, dia melakukan hal yang sama dan akan sulit dia mengubah kalau sudah menikah, kan itu. Jadi kalau dia bilang nanti kalau sudah menikah baru saya berubah, itu nggak usah nikah sama orang begini. Cari orang yang sudah siap, supaya sakinahnya ada, ketenangan jiwanya ada. Ketenangan jiwa akan didapatkan dari orang yang dasarnya tidak bermasalah. Penuh masjid tuh kalau azan, ibu-ibu di belakang akhwat kita yang belum nikah, begitu azan laki-laki yang kejar ke saf pertama, itu yang dijadikan suami itu. Orang-orang yang soleh, bukan yang sibuk dengan alamnya sendiri. Susah nanti. Oh saya harapannya Ustaz kalau nikah saya bayangkan nanti berjamaah sama suami saya. Mau berjamaah gimana? Dia saja nggak sholat. Apalagi mau diajak berjamaah nggak bakalan. Impian saya mau sholat tahajud bersama. Bagaimana 5 waktu aja nggak sholat? Nggak mungkin mau tahajud gitu kan? Sakinahnya dicari dengan cara tidak menyiapkan orang yang bermasalah. Yang kedua mawaddah, cinta. Muncul cinta ini dari apa? Dari pengabdian, ketulusan. Cinta nggak muncul seketika ikhwah. Jadi antum tidak usah menikah dimulai dengan cinta, nggak, susah, nggak usah, nggak bisa. Cinta itu muncul dengan interaksi. Kalau istri khidmah, bantu suaminya, dia layanin segala dengan tulus. Suami cari nafkah dengan tulus ke istrinya, nanti dengan interaksi, makan sama-sama, nanti punya anak, itu muncul cinta. Itu cinta yang sebenarnya. Mawaddahnya akan ada, tapi nanti muncul. Nggak usah dicari sebelum nikah, maka akhirnya dipaksakan pacaran. Menikah dimulai dengan dosa, nggak bisa ikhwah. Pasti kacau nih. Orang yang memulai rumah tangganya dengan pacaran, percaya mulut saya ikhwah, ya, ini sudah bukti lapangan, pasti sering ribut rumah tangganya. Ada orang pacaran 10 tahun, 2 bulan nikah cerai. Apa bahasanya di pengadilan, sering disampaikan tuh kalau kasus pengadilan. Saya nggak tahu dia kalau dulu begitu, 10 tahun pacaran nggak tahu. Ya karena direkayasa, disembunyi kalau pacaran tuh sifat sebenarnya, gitu kan. Nggak bisa, mawaddah muncul setelah interaksi. Nggak apa-apa nanti sudah nikah, saya belum kenal sebenarnya, nggak apa-apa nggak dikenal, kenapa emang? Nanti ngobrol, nanti mulai pacaran sama dia dan itu halal setelah nikah. Yang ketiga, apa? Rahmah, kasih sayang. Pasangan sakit, jangan sampai bapak-bapak sini ikhwan nikah sama perempuan yang anda sakit, dia sibuk sendiri, telepon temannya, sibuk SMS, keluar sama teman-temannya kemana, nggak ada rahmanya. Istri lagi sakit, kemudian dia sama sekali, suaminya nggak mau peduli, tolong bawa saya ke dokter, biasa nggak usah. Minum aja teh hangat tidur nggak apa-apa. Coba kalau waktu melamar dia ngomong gitu, nanti kalau kamu sakit saya suruh kamu minum teh, nggak diterima lamarannya. Nggak bisa, harus ada rahmah. Nah ini asas pondasi rumah tangga dalam Islam. Harus ada sakinahnya, ada mawaddah dan ada rahmahnya. Kalau ini hilang maka terbuka pintu untuk orang mengadukan perceraian. Termasuk tadi kalau seperti ini sudah hilang nih, hilang tiga-tiganya malah. Sudah nggak ada sakinahnya, nggak ada ketenangan. Karena kalau suami sering mabuk, sering mukul, sering ini, bagaimana istri bisa tenang di rumahnya? Atau kalau istri selalu nusyud, suaminya pergi kerja, dia selalu selingkuh, hubungi laki-laki lain, hubungin ini, SMS dan segala lain. Mana ada sakinahnya? Hilang. Ya kan? Nggak ada. Kalau sakinah hilang, ini kata ulama semua berentetan. Kalau ketenangan jiwa sudah hilang, mawaddahnya hilang, cintanya hilang tuh. Walaupun sudah ada dasarnya hilang. Karena ketenangan jiwa sudah hilang. Kemudian rahmanya juga jadi tidak ada. Tidak ada lagi kasih sayang di antara mereka. Ini jadi bahaya kan? Makanya dimulai dari ketenangan jiwa dan jangan buat PR dalam rumah tangga. Allahu a'lam. Mohon maaf sekali saya harus membawa anak saya ke dokter, tapi ini saya tidak tinggalkan ya. Insya Allah saya akan jawab di pertemuan akan datang nanti dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang anak saya sudah dari pagi tadi dia demam dan agak kejang badannya. Makanya sudah harus segera dibawa ke dokter. Mudah-mudahan jemaah bisa memahami masalah ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.